Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Supriyani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500125, kelas NR3, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pemasaran dan promosi dengan tema membentuk strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk umur merek dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Pengertian siklus hidup produk. Pengertian siklus hidup produk atau disebut sebagai product life cycle adalah suatu siklus yang sering dialami oleh setiap produk, baik itu siklus produk yang singkat maupun siklus hidup yang lama. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan produsen untuk memperpanjang umur produknya. Produsen dapat melakukan peningkatan kualitas, peningkatan produk yang akan digunakan, serta melakukan berbagai strategi yang tentunya akan menjadi cara khas produsen dalam menentukan umur produknya menjadi lebih lama dari umur produk sebelumnya. Apa saja tahap siklus hidup produk? Ada 4 tahap yang terdapat dalam siklus hidup produk. Tentunya dari setiap tahap ini wajib untuk diketahui oleh setiap produsen. Untuk dapat memahaminya, berikut di bawah ini akan dijelaskan. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus hidup produk adalah tahap perkenalan, yang dimana dalam tahap ini perusahaan manufaktur akan produksi barang mentah atau bahan baku dan bahan setengah jadi, kemudian barang tersebut dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam tahap ini, barang yang di pasaran merupakan barang yang benar-benar baru. Lalu, semua produk tersebut akan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Biasanya, pada saat melakukan promosi pada suatu barang tersebut, harus dilakukan dengan promosi yang agresif, serta memiliki kualitas pemasaran yang menunjang di mata konsumen. Pada saat promosi dilakukan, targetnya lebih berfokus ke arah merek penjualan. Tahap ini tentu proses pendistribusian, serta keuntungan yang didapat juga masih rendah. Adapun strategi siklus hidup produk pada tahap perkenalan yaitu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan promosi agar menciptakan kesadaran pada produk serta memberitahu produk kepada masyarakat. Menggunakan strategi siklus hidup produk dengan menerapkan harga peluncuran atau skimming atau harga penetrasi atau penetration. Mendorong adopsi pelanggan, melakukan distribusi yang hanya berfokus pada wilayah yang terbatas. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak mengalami kemajuan. Namun, jika pada tahap ini suatu produk mengalami perkembangan dan minat para konsumen semakin banyak, maka dalam tahap ini laba usaha akan meningkat dan tentu kita akan mendapatkan keuntungan. Namun, dalam tahap ini tentu kita akan dihadapkan dengan persaingan produksi lainnya, sehingga persaingan bisnis kita tentu akan menjadi lebih banyak. Adapun berikut strategi siklus hidup produk pada tahap pertumbuhan yaitu membuat iklan mengenai produk kita agar menciptakan kesadaran akan pemilihan suatu produk dan memperkuat merek atau branding, memperluas cakupan distribusi dan memperbanyak saluran distribusi, meningkatkan kualitas akan sebuah produk yang dipasarkan, dan memperbanyak fitur, model, ataupun varian pada sebuah produk. Menurunkan harga produk akan dapat menarik minat pembeli, dan terus mempromosikan produk pada mereknya. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap pendewasaan ini, di mana produsen serta semua pihak yang terkait dapat merasakan bahwa penjualan yang dilakukan lebih meningkat jauh dari sebelumnya, dan untuk kedepannya juga masih terlihat tetap. Yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah laba yang akan diperoleh tentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya persaingan harga yang cukup ketat dari tahap sebelumnya. Untuk itu, ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan dalam tahapan ini yaitu melakukan perbaikan dan memodifikasi produk serta memperbanyak pilihan baik itu dari warna, model, rasa, dan lainnya. Beranjak dari produk yang sudah lama dan sudah tidak memiliki peminat yang cukup banyak di pasaran. Memasuki segmen pasar yang baru, menarik para pelanggan yang baru, dan repositioning. Yang keempat adalah tahap kemunduran. Pada tahap yang satu ini, tentu setiap siklus hidup produk akan mengalami penurunan agresivitas atau dapat disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Maka untuk itu, perlu memiliki strategi baru yang tentu saja wajib untuk dilakukan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat.
Nah, tentu dalam cara ini digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang sudah lama atau yang telah kuno. Meskipun jumlah pesaing mulai berkurang, tentunya akan ada masalah lainnya seperti kurangnya permintaan barang produksi. Adapun untuk mengurangi kejadian tersebut, kita harus melakukan strategi seperti ini. Terus melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia atau pelanggan yang sudah lama. Mempersempit saluran distribusi dan menurunkan harga uang menjaga daya saingnya. Itulah pemaparan materi dengan tema membentuk strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk umur merek. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pemaparan materi ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.